Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini insyaallah saya akan membuat tutorial bagaimana cara kita memakai kitab Mausu'ah Atraful Hadis Asyarif. Ini adalah nama kitabnya, Mausu'ah Atraful Hadis Asyarif. Jadi ini adalah salah satu buku terbesar dalam cara kita memakai atau mencari hadis nabawi. Karena pada kitab ini atau buku ini terdiri dari 150 kitab rujukan. Jadi paling besar. Kalau kita mengenal mungkin Al-Mu'jam Al-Mufakhras li Al-Fadhil Hadis, maka dia cuma untuk 9 kitab aja. Tapi kalau ini terdiri dari 150 kitab. Dan juga termasuk metode atau cara pencarian hadis yang paling mudah, karena cukup bagi kita untuk mengetahui awal hadisnya. Jadi kita misalkan hafal innamal a'malu binniyat, maka kita mencari di kata innama. Innama berarti di huruf hamzah. Atau misalkan kita hafal man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka kita cari di huruf mim. Man berarti min. Dan kitab ini penulisnya adalah Khadimus Sunnah Al-Mutahharah Abu Hajir Muhammad As-Sa'id bin Basyuni Zaglul. Ini adalah penulisnya kitab dari Mausu'ah Atraful Hadis. Dan pada kitab ini kita lihat dulu ada beberapa pada halaman 16 pada jilid pertama. Di sini mualifnya menuliskan qaimah atau daftar nama-nama kitab di buku ini. Jadi di sini kita bisa lihat Ar-Ramas. Ini Ar-Ramas berarti adalah lambang. Kemudian sebelahnya adalah ismu kitab atau nama kitabnya. Terus yang terakhir adalah Atiba'ah atau cetakan. Jadi nanti dalam pencariannya di situ akan hanya disebutkan romasnya atau lambangnya. Jadi Ithaf berarti dari kitab Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin li Zubaidi, dan tibaahnya adalah Taswir Beirut. Atau misalkan Adhkar, berarti ini adalah lambang dari nama kitab Al-Adhkar li Imam An-Nawawi. Dan sini perlu yang kita perhatikan adalah harus sesuai tibaah atau harus sesuai terbitan yang kita pakai. Misalkan di sini terbitannya memakai Taswir Beirut, maka buku yang kita pakai untuk mencari juga harus Taswir Beirut. Atau misalkan di sini kita memakai kitab Tibaah Muassasah Risalah, maka yang kita pakai juga harus Tibaah Risalah. Karena kemungkinannya ketika kita berbeda tibaah, dia tidak akan mendapatnya. Kita tidak akan mendapat hadis yang kita cari. Ya, di sini ada 3 metode atau 3 cara yang akan dipakai oleh dalam kitab ini. Jadi di sini pertama adalah dalam kitab ini disebutkan kode kitab. Terus di sebelahnya ada angka. Maka angka ini artinya adalah urutan hadis dari awal jilid. Kita langsung perhatikan saja. Kita buka Atraful Hadis halaman 4 jilid ke-6. Nah, di sini kita dapati hadis ini. Misalkan kita ingin cari hadis ini, ka'annama anduru ila Yunus. Nah, di sini ada sebutin lambang Khuzaimah, terus ada nomornya 2632. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau kita cari Khuzaimah, ini artinya adalah Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan lambang ini adalah angka sebelahnya, ini adalah artinya angka dari urutan hadis dari awal jilid sampai akhirnya, sampai nomor 2632. Maka kita langsung bisa praktekkan. Sini Ibnu Huzaimah, ya ini. Seperti tadi kita dapat hadisnya ini, ka'annama anduru ila Yunus, ya kan? Sesuai dengan yang disebutkan di kitabnya, yaitu hadis nomor 2632. Jadi benar tadi seperti yang saya sebutkan. Di sini disebutkan Khuzaimah 2632 dan hadisnya ka'annama anduru ila Yunus. Jadi Khuzaimah ini nama kitabnya,
dan angka ini adalah nomor hadis dari awal jilidnya. Itu adalah metode pertama. Yang kedua adalah di sini disebutin kitab, kode kitab, terus ada angka pertama. Jadi ada dua angka di sini. Angka pertama artinya adalah nomor jilid dan angka kedua adalah nomor halaman. Dan kita bisa praktekkan. Misalkan kita buka halaman 344. Kita buka halaman 344. Di sini kita kayak lihat ini sunnah 3 terus titik 2 313. Jadi artinya apa? Jadi di sini kalau tadi angkanya hanya 1, setelah lambang angkanya 1. Dan di sini lambangnya setelah angka ada 2. Maka artinya apa? Sunnah di sini artinya syarh sunnah lil Baghawi, li Syekh Al-Baghawi. Dan angka 3 ini artinya adalah jilid ketiga, dan juga angka setelahnya adalah halaman. Jadi kitab Syarah Sunnah lil Baghawi jilid 3 halaman 313. Kita langsung cari, coba ini. Kita bisa lihat di atas ini jilid 3 halaman 313. Ya kan, halaman 313, dan kita dapati hadisnya. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi sujudil Quran bilail sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Jadi sesuai dengan apa yang kita cari tadi. Ya kan? Ini hadisnya. Kana yaqulu fi sujud bilail sajada wajhiya. Jadi artinya adalah kalau kita mendapati lambang terus ada 2 angka setelahnya, maka angka pertama adalah jilid dan angka kedua adalah halaman hadisnya. Dan metode yang terakhir adalah, cara terakhir adalah di sini disebutkan kode kitab, terus ada nama kitabnya setelahnya, terus ada tulisan ba, terus angka. Maka artinya apa? Jadi nama pertama adalah nama kitab. Jadi misalkan kitabus shalah, kitabuz zakah, kitabul hajj dan lain sebagainya. Dan ba ini artinya adalah bab, dan angka setelahnya artinya adalah urutan bab dari kitab. Jadi misalkan kitab sholat itu terdiri dari beberapa bab. Misalkan ada bab bacaan Al-Fatihah atau lain sebagainya, bacaan surat dan lain sebagainya. Jadi di atas kitab ada beberapa bab, dan bab ini ada beberapa angka. Maksudnya kita langsung coba saja. Kita bisa lihat di halaman 345. Di situ ada hadis yang berkata, kana yaqulu lil insani idza ishtaka. Ini hadisnya ada di Daud ini artinya adalah Daud, Sunan Abu Daud. Terus ada nama di sini Atib berarti kitabut tib. Terus ba ini artinya bab, dan 19 atau angka 19 ini adalah urutan bab dari kitab Atib, berarti nomor 19. Kita coba aja. Kita bisa lihat di sini. Ini ya, kita bisa lihat kitabut tib dari yang kita cari. Sunan Abu Daud, ini Sunan Abu Daud yang kita pakai. Terus kitabut tib. Benar, kitabut tib, dan bab ke-19. Ada tulisan 19-nya ini ya. Bab ke-19. Jadi kita cari hadis di bab 19 ini, maka kita dapati hadis ini sesuai dengan apa yang kita cari. An Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul lil insani idza ishtaka. Coba kita lihat lagi. Ya kan? Kana yaqulu lil insani idza ishtaka. Sunan Abu Daud, kitabut tib, bab ke-19. Jadi sesuai dengan apa yang kita cari. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tutorial bagaimana cara kita memakai kitab Mausu'ah Atraful Hadis. Dan terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe.